Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal NCCITS tahun 2023, babak penyisihan tahap 1. Soal yang akan kita bahas berkaitan dengan topik stoikiometri. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Pada sebuah botol timbang diketahui 4 gram sampel M2S3, kemudian berubah menjadi MO2 dan kehilangan massa 0,8 gram. Berapakah massa molar unsur M tersebut? Oke, di sini yang dicari adalah AR-nya M. Data yang diketahui, ini awalnya ada M2S3, masanya 4 gram. Kemudian dia diproses berubah menjadi MO2 dengan massa, di sini dibilangnya berkurang 0,28 gram ya. Berarti artinya massa MO2 itu adalah 4 dikurangi 0,28. Berarti dia adalah 3,72 gram. Dari proses ini yang kita ketahui adalah bahwasanya di zat awal itu tetap mengandung M, zat akhir juga mengandung M. Sehingga dari sini kita bisa menentukan bahwa massa M sebelum bereaksi yaitu M di M2S3 itu akan sama dengan massa M setelah bereaksi atau massa M dalam MO2. Nah, hubungan massa M dengan massa senyawa ini untuk yang M2S3 itu adalah seperti ini teman-teman. Karena M di sini ada 2, maka massa M itu sama dengan 2 dikali ARM per MR-nya M2S3, berarti 2 ARM tambah 3 ARS dikali massa dari M2S3. Sama dengan untuk massa M dalam MO2, karena M-nya hanya 1, maka 1 dikali ARM per MrMO2, 1 kali ARM ditambah 2 kali ARO dikali massa MO2. Di sini ARM kita tidak tahu, kita misalkan aja nanti sebagai X ya. 2 kali X per 2X ditambah 3 kali ARS itu adalah 32 dikali massa M2S3 4 gram diketahui di soal. Kemudian di sini ada 1 kali X, 1 kali X, tambah 2 kali ARO itu 16. Ini dikali massa MO2 itu adalah yang ini, 3,72. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menemukan nilai X itu akan sama dengan 180,57 gram per mol. Nah, jadi ARM atau massa molar dari M adalah 180,57. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, arsenik dalam 1,01 gram sampel pestisida diubah menjadi H3SO4. Baik, di sini ada sampel pestisida sebanyak 1,01 gram, terus diubah menjadi H3ASO4. Kemudian setelah itu asamnya dinetralisasi terus ditambah dengan AgNO3. Ini ditambah AgNO3 di mana AgNO3-nya di sini adalah 40 ml, molaritasnya 0,06222. Ternyata di sini dihasilkan endapan arsenik sebagai Ag3SO4. Ini endapan. Kemudian sama filtrat. Filtratnya masih mengandung, di sini dibilang kelebihan Ag+. Berarti masih ada sisa Ag+ dari AgNO3. Ini ya. Kemudian filtratnya dititrasi dengan 0,1 molar KSCN. Filtratnya ini Ag+ sisa ini dititrasi dengan KSCN dengan volume 10,76 mili, molaritasnya 0,1 molar. Reaksi yang terjadi adalah ini. Yang ditanya persentase AS2O3 dalam sampel. Ini sampelnya ya teman-teman ya. Baik, karena yang diketahui adalah data titrasi, kita mulai dari belakang ya, dari titrasi dulu. Pertama mari kita tuliskan reaksinya. Di sini Ag+ sisa bereaksi dengan SCN-. SCN- ini berasal dari KSCN ya, yang menjadi AgSCN.
karena ini tadi prosesnya adalah titrasi, maka perbandingan mol zat-zat yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Karena di sini koefisien Ag plus 1, koefisien SCN-1, maka mol Ag plus sisa akan sama dengan mol SCN min. Mol SCN min itu sama dengan mol KSCN ya. Jadi ini bisa langsung kita hitung 10,76 kali 0,1 hasilnya adalah 1,076 milimol. Ini adalah mol Ag plus sisa. Nah berarti sekarang kita bisa menghitung berapa Ag plus yang bereaksi gitu kan. Kita tuliskan di sini menghitung Ag plus bereaksi. Yang pertama ini yang kedua ya. Oke. Untuk Ag plus yang bereaksi berarti kita harus cari dulu Ag plus mula-mula dengan ini. Mol Ag plus mula-mula berarti adalah 40 dikali 0,0622. Berarti ini sama dengan 2,488 milimol. Karena di sini kita sudah tahu mol Ag plus sisanya 1,076, mol Ag plus mula-mula 2,488, maka kita bisa hitung mol Ag plus bereaksi itu berarti mula-mula dikurangi sisa ya. 2,488 dikurangi 1,076. Mol Ag plus yang bereaksi adalah 1,412 milimol. Nah selanjutnya kita kan tujuannya menghitung arseniknya ya, AS-nya. Di sini ada reaksi antara H3ASO4 sama AgNO3 menghasilkan endapan Ag3ASO4. Nah, mari kita bikin skema reaksinya dulu ya. Kita tuliskan di sini saja. H3ASO4 bereaksi dengan AgNO3 menjadi Ag3ASO4. Oke, dari sini sebenarnya teman-teman nggak perlu menyetarakan semuanya ya. Kita hanya setarakan aja Ag dan AS-nya saja. Karena di sini yang spesies yang penting adalah AS sama Ag-nya. AS di reaktan ada 1, di produk juga 1, oke. Ag di reaktan 1, tapi Ag di produk ini 3, maka di reaktan kita kalikan 3. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa mol H3ASO4 dengan mol AgNO3 yang bereaksi itu perbandingannya 1:3. Sehingga kita bisa tulis mol AS per mol Ag itu sama dengan 1/3. Begini ya. Mol AS-nya kan yang akan kita cari. Mol Ag-nya kita sudah tahu nih yang bereaksi kan 1,412. Dengan 1/3, maka dari sini kita dapat mol arsenik dalam H3ASO4 itu adalah 0,4707 milimol satuannya. Ini baru molnya arsenik ya. Nah, selanjutnya kita harus mencari massa AS2O3. Di tahap 3 tadi, sekarang kita move ke tahap berikutnya. Kita tulis di sini saja ya. Tahap berikutnya kita adalah menghitung massa AS2O3. Karena di sini yang diketahui adalah mol AS segini. Berarti untuk AS2O3 kita bisa hitung molnya. Mol AS2O3 ini berarti adalah setengah dari mol AS. Kenapa? Karena AS2O3 ini punya 2 AS ya. Jadi mol AS2O3 sama dengan mol AS per 2. Dapat kita temukan mol AS2O3 adalah 0,4707 dibagi 2. Ini sama dengan 0,2353 milimol. Ini adalah mol AS2O3. Sekarang kita cari massanya. Massa AS2O3 itu akan sama dengan mol AS2O3 dikali MR-nya. Mol sudah dapat 0,2353, sekarang MR. Nah, MR itu berarti adalah jumlah AR dari AS dan O yang menyusun AS2O3 ini. Karena kita tidak tahu AR AS-nya berapa,
kita cari di tabel periodik ya. Ini tabel periodiknya AS arsenik itu ini. AR-nya 74,92 ya, kita bulatkan aja jadi 75. Sehingga MR-nya ini kita bisa hitung 2 kali AR-nya AS 75 ditambah 3 kali AR-nya O 16. Dari sini kita bisa dapat massa AS2O3 adalah 46,596. Karena tadi kita molnya masih menggunakan milimol satuannya, maka massa yang dihasilkan ini satuannya adalah miligram. Kalau kita jadikan gram, bisa aja tinggal dibagi 1000 yaitu 0,046596 gram. Ini adalah massa AS2O3. Sekarang tahap terakhir kita cari persentase AS2O3-nya. Kita hitung di sini. Persen AS2O3 berarti adalah massa AS2O3 per massa sampel dikali 100%. Karena di sini massa AS2O3-nya kita sudah dapat 0,046596. Massa sampelnya adalah 1,01 gram, massa sampel pestisida ya. Kita tinggal masukkan saja. Dari sini kita bisa dapat persen massa AS2O3 adalah sebesar 4,61%. Jawaban yang tepat adalah yang A, 4,61% ya. Sampel 4,25 gram mengandung NaCl dan BaCl2 dihidrat. Dipanaskan hingga masanya berkurang 0,36 gram. Hitunglah persen BaCl2 2H2O. Ini data airnya sudah diketahui semuanya. Baik, pertama kita punya padatan terdiri dari NaCl dan BaCl2 2H2O. Ini massa totalnya adalah 4,25 gram. Setelah dipanaskan, massanya berubah atau berkurang sebanyak 0,36. Berarti 4,25 dikurangi 0,36 sama saja dengan 3,89 gram. Nah, selama proses pemanasan ini, kita nggak dikasih tahu nih reaksinya apa. Cuman kita bisa memperkirakan berdasarkan komposisinya ya. So, selama reaksi terjadi pelepasan H2O, makanya dia massanya berkurang ya. Jadi awalnya BaCl2 2H2O, ini padatan, dipanaskan dia akan berubah jadi BaCl2 padatan ditambah 2H2O gas. Nah, berarti sisa setelah pemanasan ini adalah NaCl sama BaCl2 saja. Yang hilang adalah H2O-nya, menguap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 0,36 ini adalah massa H2O, massa air. Nah, karena massa H2O-nya adalah 0,36, kita bisa hitung nih mol air. Mol air berarti adalah massa dibagi MR. 0,36 dibagi MR-nya air, H2O itu adalah 18. Sehingga kita bisa dapat molnya H2O adalah 0,2 mol. Begini ya. Nah, dengan kita menggunakan data mol H2O ini, kita bisa masukkan ke dalam reaksi untuk menemukan mol BaCl2 dan BaCl2 2H2O. Kita lihat ya, kalau H2O-nya 0,2 mol, maka berdasarkan perbandingan koefisien BaCl2-nya ini adalah 0,1, kemudian BaCl2 2H2O-nya awalnya adalah 0,1 mol. Nah, berarti ini udah tahu nih, ini molnya adalah 0,1 mol, jumlah BaCl2 2H2O. Nah, yang ditanyakan kebetulan adalah persen BaCl2 2H2O. Ya sudah, berarti kan next step-nya kita mencari massa BaCl2 2H2O-nya. Massa itu kan adalah mol dikali MR ya. Karena di sini tadi massanya, karena di sini tadi molnya kita udah dapat 0,1, kita masukkan aja 0,1. MR-nya berarti adalah BaCl2 2H2O. Ba itu MR-nya 137,
137 ditambah Cl itu adalah 35,5 karena ada 2 berarti dikali 2 jadi 71 ditambah 2H2O. H2O itu kan 18 mR-nya kali 2 jadinya 36. Dari sini kita bisa dapat massa BaCl2 2H2O adalah sebesar 24,4 gram. Loh, kok hasilnya besar sekali ya? Wait, kita periksa dulu di mana perhitungan kita yang salah. 0,36 per 18. Oh, sorry. Ini seharusnya, ini ada koreksi ya teman-teman ya. Ada koreksi, ini harusnya bukan 0,2 tapi 0,02. Sorry. Berarti di sini salah juga, ini harusnya 0,02, kemudian di BaCl2 ini 0,01. Nah, yang di BaCl2 2H2O adalah 0,01. Sehingga ini perlu kita ganti 0,01. Alhasil, hasil akhirnya ini adalah 2,44. Nah, baru logis ya. Kan selanjutnya baru kita cari persen massa BaCl2 2H2O dalam sampel. Berarti kan persen massa dari BaCl2 2H2O itu sama dengan massanya dia per massa total dikali 100%. Masanya BaCl2 2H2O kan sudah kita hitung 2,44. Massa total sampelnya adalah ini 4,25. Tinggal kali 100%, maka kita akan dapat persen BaCl2 2H2O dalam campuran adalah 57,41. Jawaban yang tepat adalah yang D, 57,41 ya. 50 ml larutan yang mengandung 0,2 gram BaCl2 2H2O dicampur dengan 50 ml larutan yang mengandung 0,3 gram NaIO3. Jika kelarutan BaIO3 2 kali dalam air sangat kecil, maka massa senyawa yang tidak bereaksi dalam larutan tersebut adalah, baik, ini kita highlight dulu, kelarutan BaIO3 2 kali dalam air sangat kecil, berarti artinya nanti setelah bereaksi, BaIO3 2 kali ini dalam bentuk endapan ya. Kita tuliskan dulu aja reaksinya seperti apa. Pertama ada BaCl2 2H2O, ini kalau dimasukkan dalam air nanti dia akan ini ya, apa namanya itu, terlepas nih H2O-nya dan juga terionisasi. Tapi nggak apa-apa, kita tulisnya gini aja, ditambah dengan NaIO3 ini menjadi BaIO3 2 kali. Ini kalau mau kita setarakan, maka yang kita setarakan BA sama IO3-nya aja ya, karena produknya BaIO3. Sebenarnya di sini masih ada lagi sih, tambah apa gitu. Tapi kita fokus ke BA dan IO3-nya saja. BA di kiri, di reaktan 1, BA di produk 1 juga. IO3 di kiri 1, tapi di kanan di produk 2. Berarti yang di kiri kita kalikan 2. Begini ya. Selanjutnya tinggal kita buat skema reaksi mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita hitung dulu mula-mulanya. Pertama, kita hitung bagian mula-mula dari BaCl2 2H2O. Ini kan kalau mau kita hitung molnya, kita anggap aja ini zat A gitu ya. Ini A, ini B. Berarti mol A itu adalah massa dari BaCl2 2H2O 0,2 per MR-nya. MR-nya kan BA itu 137 tambah Cl itu 35,5 karena ada 2 jadi 71 tambah 2 kali MR-nya H2O. H2O kan 18 kalau kali 2 jadinya 36. Ya, nanti ketemu molnya BaCl2 2H2O. Sebelum kita hitung ya, kita tuliskan dulu aja yang mula-mulanya NaIO3 yang kita misalkan sebagai B. Berarti ini mol NaIO3 berarti masanya 0,3 gram dibagi Na itu 23 tambah I itu 127 ditambah 3 kali O itu 16. 3 kali 16 48. Nah, sekarang tinggal kita hitung.
Yang pertama untuk BaCl2H2O ini molnya adalah 1,0526 kali 10 pangkat min 3 mol. Sedangkan untuk NaIO3 ini adalah 1,5151 kali 10 pangkat min 3 mol. Baik, mari kita masukkan ke skema reaksi ini. BaCl22H2O ini molnya mula-mula adalah 1,0526 kali 10 pangkat min 3. Sementara NaIO3 itu adalah 1,5151 kali 10 pangkat min 3. Ini ya. Nah, ini kira-kira yang habis yang mana? Karena di sini koefisien NaIO3 itu adalah 2, maka yang habis nanti adalah NaIO3 ya. Dia berkurang semuanya, sehingga kalau kita totalkan, NaIO3-nya nanti adalah 0. Nah, kemudian untuk BaCl22H2O yang bereaksi, ini akan berkurang sebanyak, sesuai perbandingan koefisien ya. Karena BaCl22H2O koefisiennya 1, NaIO3 koefisiennya 2, maka 1/2 dikali 1,5151 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau ditotalkan, maka BaCl22H2O akan tersisa sebanyak 2,9505 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, ini adalah senyawa yang tidak bereaksi karena dia tersisa begitu kan. Kan di sini ditanyanya massa senyawa yang tidak bereaksi. Kita sudah dapat mol senyawa yang tidak bereaksi. Sekarang tinggal kita hitung. Menghitung massa BaCl2H2O yang tidak bereaksi atau yang tersisa. Massa sama dengan mol dikali mR. Molnya di sini kita udah dapat 2,9505 kali 10 pangkat min 4 dikali mR-nya BaCl2H2O. Sama kayak ini ya. Kita tulis saja 137 tambah 71 tambah 36. Oke, tinggal kita hitung. Massa BaCl22H2O yang tidak ikut bereaksi atau yang tersisa adalah 7,199 kali 10 pangkat min 3 gram. Atau kalau kita jadikan desimal jadinya 0,007199 gram. Oke. Kalau dari jawaban ini tidak ada jawabannya ya guys. Cuman di sini ada nih 0,0007 gram, cuman nolnya kebanyakan ini. Mari kita cek dulu ya apakah ada kesalahan. A few moments later. Oke, setelah saya periksa ternyata ada kesalahan ya teman-teman ya. Saya ada salah hitung. Kita revisi dulu. Yang salah adalah di sini teman-teman. Ini harusnya bukan ini jawabannya. Harusnya adalah 8,197 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini perlu kita ganti juga. Udah sih, salahnya bagian ini aja. Jadi hasil akhirnya ini juga nanti tentunya akan salah. Kemudian ini juga akan diganti. Nah, untungnya teman-teman, yang habis adalah tetap NaIO3. Jadi tidak perlu mengubah banyak ya. Tinggal kita hitung ulang aja ini. BaCl2H2O yang tersisa adalah 6,22 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi tinggal kita masukkan di sini 6,22 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini kita hapus dulu. Tinggal kita kalikan dengan MR. Jawabannya adalah 0,0152. 0,0152 gram ya. Mari kita lihat jawabannya mana yang paling mendekati. Oke, kalau di sini kita lihat yang paling mendekati adalah 0,0144 ya. Jadi kita pilih aja jawabannya adalah B. Mungkin ada perbedaan perhitungan gara-gara pembulatan ya, pembulatan waktu ngitung molnya mungkin begitu. Ion OS airnya 190 dapat direduksi oleh logam Al dengan AR27 dalam larutan menurut reaksi belum setara berikut. Ini reaksi belum setara. Terus diketahui
9 gram AL itu tepat mengendapkan 95 gram padatan OS. Yang dicari adalah nilai N-nya. Baik, kita setarakan dulu ya teman-teman ya. Di sini ada AL tambah OS N plus menjadi AL 3 plus tambah OS gitu aja. Nah, kalau kita mau setarakan bagian sini berarti ya. AL-nya punya koefisien N, OS-nya punya koefisien 3, biar muatan totalnya sama ya, 3N plus, begitu. Nah, ini baru sudah setara. Kemudian di sini dibilang kan 9 gram AL itu mengendapkan 95 gram OS, maka berapa N? Oke, kita hitung dulu aja. Mol AL yang bereaksi 9 gram berarti 9 dibagi AR-nya 27. Berarti ini sama saja sepertiga ya, atau 0,3333 mol. Sedangkan mol OS yang dihasilkan atau yang diendapkan itu akan sama dengan 95 dibagi AR-nya OS 190. Ini sama dengan 0,5 ya. Nah, tinggal pakai perbandingan saja. Karena di sini mol AL itu koefisiennya N, mol OS koefisiennya 3, kita pakai perbandingan bahwa mol zat yang bereaksi yaitu mol AL banding mol OS itu akan sama dengan koefisien zat yang bereaksi tersebut. Koefisien AL per koefisien OS. Mol AL kita masukkan aja 0,3333, mol OS 0,5, koefisien AL itu adalah N, koefisien OS itu adalah 3. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan nilai N itu sama dengan 0,333 kali 3 dibagi 0,5. 0,33 kali 3 berarti 1 per 0,5, ini hasilnya adalah 2. Berarti nilai N adalah 2. Jawabannya adalah B. Seorang ilmuwan akan melakukan penentuan kadar yodida itu I, dalam sebuah larutan. Sebanyak 10 ml sampel ditambah dengan 15 ml AgNO3 0,05 normal. Sisa AgNO3 selanjutnya dititrasi dengan larutan KCNS 0,07 normal, ternyata diperlukan 8,6 ml. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah metode yang digunakan adalah metode argentometri cara Mohr. Oke, berarti ini hafalan ya. Saya nggak tahu ini cara Mohr atau bukan. Skip dulu. Indikator yang digunakan larutan garam Fe Fe3+, sehingga membentuk senyawa kompleks ferritiosianat yang berwarna merah. Bentar. Indikator yang digunakan adalah larutan garam Fe. Nggak ada Fe-nya di sini. Masih tanda tanya. Titrasi dalam suasana asam menyebabkan ion besi 3 akan mengendap menjadi FeOH 3 kali. Kalau asam berarti harusnya nih nggak ada OH-nya kan? Berarti ini salah nih pernyataan 3. Kadar yodida sebesar, nah ini kalau kadar nih kita harus membuktikan ya. Yang jelas pernyataan 3 ini salah. Berarti antara 2 dan 4 atau 4 saja. Nah, antara ini teman-teman. Karena tidak ada jawaban salah semua ya. Nah, berarti kita harus memverifikasi nih. Pernyataan 2 ini apakah benar begitu. A few moments later. Oke, baiklah teman-teman. Setelah saya baca-baca lagi, ternyata model analisis seperti ini, dia adalah model argentometri versi Volhard. Nah, ini sayangnya soalnya ada hafalannya ya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, kalau argentometri modelnya Volhard itu emang benar dia menggunakan Fe3+ sebagai indikator. Jadi nanti CNS minus yang di titrasi terakhir kan itu kan sisa ya, AgNO3-nya udah habis. Maka dia akan bereaksi dengan Fe3+ membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Jadi jawabannya adalah soal nomor 6 ini, pernyataan 2 benar, pernyataan 4 benar. Jadi pernyataan 4 ini tidak perlu kita buktikan. Kenapa? Karena
kalau pernyataan 3 sudah salah, pasti pernyataan 4 benar. Karena nggak ada yang salah semua. So, jawabannya adalah C. Oke semuanya, mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Dah.